Halo warga sipil sekalian, sanak saudara sado Allahnya, basobok lai wak jo teman makan, konten yang membuat makan makin lasuh, ya kan? Jadi ada santiang. Nah, nah di konten kali ko awak ka bercerita tentang kurang awak. Nah di konten kali ko awak ka bercerita tentang seorang tokoh yang berasal dari ranah Minang yang lahir di Koto Gadang, ke tokoh kebanggaan kita semua, Kiai Haji Agus Salim. Oke, pembukaan tadi gue pakai bahasa Minang ya. Kenapa? Karena kita akan menceritakan seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Agus Salim yang berasal dari ranah Minang, orang awak asli. Jadi ya, gue sedikit mengimbres kebanggaan dan kecintaan gue pada suku gue, pada darah yang mengalir di tubuh gue. Ya, gue orang Minang asli, tapi lahir di perantauan, lahir di Jambi, gede di Jambi, tapi tetap bisa berbahasa Minang. Dan ini jarang ya, karena kalau orang Minang merantau terus punya anak dan cucu, biasanya bahasanya udah mulai hilang. Tapi kalau gue masih ada, kenapa? Karena gue sangat cinta sama suku dan asal gue gitu. Jadi ya gue mempelajari bahasa Minang itu sendiri, gitu sih. Oke. Ada banyak alasan untuk bangga dan cinta sama suku gue. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam sejarah Republik Indonesia, banyak banget orang Minang yang punya pengaruh yang besar dalam dinamika Republik ini. Kalian tahu nggak? 3 dari 4 founding father kita itu orang Minang loh. Mantap nggak tuh? Syahrir, Malaka, sama Bung Hatta gitu. Satunya Bung Karno. Jadi ya, Minang kan di Indonesia. Dan ya, yang gue ceritain kali ini bukan seorang Tan Malaka, bukan seorang Sultan Syahrir, bukan Bung Karno atau Bung Hatta. Yang gue ceritakan tokoh lain, Pak. Yang berasal dari ranah Minang, yang bernama Kiai Haji Agus Salim. Seperti yang gue bilang tadi. Nah, Kiai Haji Agus Salim ini adalah seorang politikus, seorang jurnalis, seorang penulis, seorang diplomat yang sangat-sangat luar biasa dan brilian. Dia sangat pintar, dia sangat intelek. Dia sekolah di Batavia, di sekolah Belanda, dan lulus dengan predikat sebagai siswa terbaik dengan nilai tertinggi. Yang lebih istimewa lagi, di dunia internasional, Kiai Haji Agus Salim mendapat julukan sebagai The Grand Old Man. Karena kemampuannya untuk menguasai 9 bahasa sekaligus. Gila nggak 9 bahasa? Dan Agus Salim juga punya pengaruh besar dalam berbagai peristiwa penting di Republik Indonesia. Ada beberapa cerita menarik tentang Agus Salim, dan beberapa diantaranya akan gue ceritakan di sini. Dan cerita-cerita yang akan gue ceritakan ini berkaitan dengan 2 hal. Pertama, jenggot kambing. Kedua, asap rokok kretek. Kita mulai dari jenggot kambing dulu. Karena ini skupnya domestik ya kan. Nah, gini ceritanya. Agus Salim itu dikenal sebagai tokoh yang memelihara kumis dan jenggot panjang. Dan Agus Salim juga di kancah politik Indonesia itu kan punya beberapa kali friksi dan perbedaan pendapat dengan tokoh-tokoh lain, termasuk diantaranya Syahrir. Ini diceritakan dalam buku 100 tahun Kiai Haji Agus Salim yang diterbitkan oleh Sinar Harapan. Dan cerita ini berasal dari Syahrir sendiri. Jadi diceritakan tahun 30, Syahrir dan Agus Salim punya perbedaan pendapat ya kan. Dan Syahrir waktu itu usianya relatif muda. Dia bersama teman-temannya ingin menentang Agus Salim dan ingin mengolok-olok Agus Salim. Mereka mendapat info kalau Agus Salim akan melakukan sebuah pidato di sebuah rapat. Dan mereka pun datang ke rapat itu dengan tujuan satu, menjatuhkan mental Agus Salim. Nah, saat mereka datang di rapat itu, Kiai Haji Agus Salim sedang berpidato. Dan setiap kalimat yang dikeluarkan oleh Agus Salim, Syahrir dan kawan-kawan selalu merespon dengan mbe, mbe, dan mbe. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengolok-olok jenggot Agus Salim yang panjang. Nah, sampai di tengah pidato akhirnya Agus Salim angkat tangan. Sap, kata dia kan. Sebentar, kata Agus Salim. Saya sangat senang karena tidak cuma manusia yang mendengarkan pidato saya di sini, tapi juga ada kambing-kambing, kata Agus Salim. Wow, penonton pun ketawa, hadirin pun ketawa, ya kan. Tapi tenang, tapi sayangnya kambing-kambing ini tidak mengerti bahasa manusia. Jadi untuk para kambing-kambing yang ada di rapat ini, silahkan keluar dulu, makan rumput segar di lapangan. Nanti kalau saya sudah selesai pidato berbahasa manusia di sini, kambing-kambing boleh masuk lagi kan. Nanti kalau kalian masuk lagi, saya akan mengulangi pidato saya dengan bahasa kambing. Karena dalam Islam, kambing juga punya amanat. Dan saya menguasai banyak bahasa. Wow, hebohlah penonton mendengar kalimat Agus Salim itu. Dan Syahrir serta kawan-kawan itu tertunduk malu. Dalam ceritanya Syahrir mengakui itu adalah kekalahan dia kepada Agus Salim gitu.
Ya, Agus Salim 1, Syahrir 0. Nah, diceritakan juga dalam pergejolakan Serikat Islam. Jadi dalam sejarah seperti yang kita ketahui, Serikat Islam itu sempat pecah jadi Serikat Islam Putih dan Merah. Putih tokohnya Agus Salim, merah tokohnya si Musso. Musso ini orang yang nantinya menginisiasi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Jadi dalam forum Musso berbicara duluan, dan bukannya berpidato, yang dia lakukan pertama kali adalah menyerang Agus Salim. Bagaimana cara dia menyerang Agus Salim? Dia bilang, "Hadirin sekalian, tuan-tuan, tahu nggak siapa yang berjenggot panjang?" Lalu pengikutnya bilang, "Kambing." Lalu siapa yang berkumis? Pengikutnya pun mengatakan, "Kucing." Kata dia. Wah, Musso pun merasa di atas angin, ya kan. Tapi Musso salah pilih lawan, Pak. Yang dia lawan Agus Salim. Sampai giliran Agus Salim berbicara, sebelum dia masuk kepada paparannya, dia bilang kayak gini, "Tuan-tuan di sini pasti sadar siapa yang tidak memiliki jenggot dan kumis." Semua hadirin dengan riuh menjawab, "Anjing." Ya, dari situ kita tahu Agus Salim 1, Musso 0. Gitu. Nah, dua cerita ini menggambarkan bagaimana ketenangan seorang Agus Salim dan kecerdasan Agus Salim ketika dia berada di dalam situasi yang diolok-olok, ketika dia berada di situasi yang dipojokkan, dia bisa mengembalikan situasi itu dengan sangat tenang dan mematikan. Itu adalah satu bukti betapa cerdasnya seorang Kiai Haji Agus Salim. Nah, itu untuk kancah politik domestik. Nah, kalau untuk diplomasi di luar negeri, Agus Salim juga menghasilkan berbagai peristiwa-peristiwa yang sangat ikonik. Pertama, kita mulai dulu dari konferensi meja bundar di Den Haag. Kiai Haji Agus Salim itu adalah seorang perokok yang berat, dan rokok favoritnya ya kretek, rokok yang ada cengkehnya gitu. Ya, kayak yang gue isap sekarang. Dan ya, kalau melihat, dan ya seperti yang dikatakan oleh para nini mama Uram Minang, ya kan. Uram Minang kalau nggak merokok nggak bisa cari piti doh. Ya. Bentuk itu loh Agus Salim, ya kan. Makanya dia itu sangat-sangat suka merokok, dan seorang perokok berat. Dia merokok di mana? Agus Salim itu dijadikan salah satu delegasi Indonesia di konferensi meja bundar yang sama-sama kita ketahui memiliki peranan besar dalam kedaulatan Republik Indonesia. Saat konferensi berlangsung, Agus Salim menyalakan rokoknya. Karena rokoknya kretek dan baunya begitu menyengat bagi orang-orang Eropa, semua orang terganggu di situ. Sampai seorang Belanda menghampiri Agus Salim dan menegur Agus Salim. "Hai tuan, tolong matikan rokokmu, ini tempat terhormat," kata orang Belanda itu. Agus Salim menjawab dengan santai, "Apa yang tuan maksud dengan terhormat?" Lalu orang Belanda menjawab, "Ini adalah konferensi yang sangat penting, yang sangat formal, dan di sini tidak diizinkan merokok." Lalu Agus Salim menjawab, "Tuan tahu, tembakau ini berasal dari Delhi, cengkeh ini berasal dari Sulawesi, dan lada ini berasal dari Lampung. Semua komoditas tadi adalah alasan tuan-tuan berlayar jauh ke negeri kami dan menjajah kami. Kalau tidak ada 3 komoditas ini, apakah tuan-tuan mau repot-repot melakukan hal itu?" kata Agus Salim. Orang Belanda mulai merasa terpojok, ya kan? "Ya, tapi tetap saja ini tempat terhormat, kamu tidak boleh merokok di sini," kata orang Belanda. Nah, inilah jawaban Agus Salim yang benar-benar ikonik, cuy. Agus Salim menjawab, "Ya, saya memang orang tidak terhormat dan kami tidak pandai membuat tempat terhormat buat tuan-tuan sekalian. Tapi kami sangat pandai beramah tamah dan mempersilahkan tuan-tuan menjarah negeri kami selama ratusan tahun. Maka dari itu sekarang akui saja kedaulatan kami sehingga tuan tidak perlu bertemu dengan orang tidak terhormat seperti saya." Apakah hal-hal tadi tidak cukup untuk mengajarkan tuan sekalian rasa malu? Wah. Bayangin kalau lu jadi orang Belandanya terus digituin, Pak. Apa nggak jiper? Seperti yang kalian tahu, hasil dari KHEB sangat mempengaruhi sejarah kedaulatan dari Republik Indonesia. Itu bagaimana cerita asap rokok di konferensi meja bundar. Ada lagi cerita saat penobatan Ratu Elizabeth tahun 53. Agus Salim waktu itu diutus pemerintah untuk mewakili Indonesia, menjadi delegasi Indonesia di hari penobatannya Ratu. Nah, si Baker, si diplomat Inggris yang waktu itu menemani Agus Salim, itu memohon dan meminta Agus Salim supaya tidak merokok di situ, karena itu acara yang sakral, acara yang resmi. Agus Salim meresponnya dengan ya diam aja gitu kan. Nah, saat jamuan terjadi, Agus Salim kan ada di antara semua tamu undangan ini. Dia melihat ke arah Duke of Edinburgh, si Pangeran Philips. Dia melihat Pangeran Philips begitu gugup, begitu tidak tenang, begitu gelisah dan khawatir. Dan Agus Salim merasa, oh, kegelisahan dan kekhawatiran ini harus dicairkan, ya kan. Nah, waktu eye to eye, mereka ada kontak mata, Agus Salim melambai ke arah Pangeran Philips. Pangeran. Terus dia mendekati Pangeran Philip. Pangeran Philip bingung kenapa Agus Salim mendekati ke arah dia. Agus Salim menawarkan rokoknya.
Pangeran Philip melihat, Pangeran Philip bingung, Agus Salim tarik lagi, dia buka rokoknya, dia tarik sebatang, terus dia bakar. Terus dia sembur di dekat Pangeran Philip. Dan seperti yang kalian tahu, seperti yang gue jelasin tadi, rokok kretek itu bagi orang Eropa baunya sangat-sangat menyengat, ya kan? Semua orang pun langsung, bau apa ini? Gitu dia. Termasuk Pangeran Philip. Pangeran Philip bertanya kepada Agus Salim, apa yang kamu hisap itu, kata dia. Yang mulia mau tahu yang saya hisap, kata Agus Salim. Iya, saya mau tahu, karena baunya sangat tidak enak dan sangat tidak familiar buat. Yang mulia tahu bau yang tidak enak ini berasal dari bahan-bahan yang membuat tuan-tuan sekalian datang ke negeri kami dan menjajah kami, kata. Pangeran Philip pun tertawa mendengar respon dari Agus Salim. Pangeran Philip pun tertawa dan suasana pun menjadi cair. Selanjutnya Pangeran memperkenalkan Agus Salim kepada Queen Elizabeth dan dia bilang ke Queen Elizabeth, Your Majesty, this gentleman come from Indonesia, gitu kan. Dan setelah itu hubungan diplomasi antara Inggris dan Indonesia pun menjadi jauh lebih baik karena diplomasi kreteknya Agus Salim ini. Apa yang sudah dia lakukan untuk Republik ini sungguh sesuatu yang besar dan tidak akan pernah terlupakan sampai kapanpun. Menurut gue, Agus Salim itu adalah tokoh yang menggambarkan kepada kita semua begitu pentingnya sebuah intelektualitas. Bukan cuma kecerdasan otak ya, tapi kecerdasan spiritual dan emosional. Dalam situasi terpojok, dia bisa membalikkan situasi tersebut dengan tenang dan mematikan sehingga lawan-lawan tidak berkutik. Kayak lu main catur lah. Dia nggak perlu 10 langkah untuk bikin lu sekakmat. Kiai Haji Agus Salim juga orang yang punya prinsip yang tegas dan mengajarkan kepada kita semua untuk tidak bermental inliner. Dan itu bisa dilakukan dengan santun dan intelek. Tanpa harus marah-marah, tanpa harus lost control, tanpa harus full feel emotion gitu kan. Itulah yang dilakukan Agus Salim dalam karir politik, jurnalis, dan diplomasinya. Dan semoga generasi penerusnya untuk kita semua, untuk generasi Z, Alpha, milenial, akan ada Agus Salim selanjutnya. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.